Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Ada sukacita saudara-saudara. Boleh kita menghadap kiri kanan, boleh memberi salam kita, boleh berupa senyum, boleh bersalaman. Karena kita dimenangkan oleh Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah kita yang pada saat ini adalah minggu ketiga sesudah Epifani 21 Januari 2024. Kita akan menyambut firman Tuhan nantinya dengan tema mendengar panggilannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, dan kita mau agar kita benar-benar di dalam Tuhan memuliakan Dia. Kita bersatu. Kita mau memuliakan Tuhan karena kita telah diundang dengan berkata, marilah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita benar-benar mau untuk diberi ampunan daripada Tuhan. Marilah orang berdosa.
merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Ku. Lalu berbaliklah dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah diundang oleh Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari saudara, kita sambut tangannya dengan mengutarakan apa yang sudah membuat hati Tuhan mungkin sakit ketika kita melakukan yang tidak berkenan di hadirat. Mungkin kita pernah menyakiti ataupun berkata tidak berkenan terhadap sesama kita, baik teman kita, baik orang tua kita, baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari katakan dan memohon ampun kepada Tuhan, bahwa Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyelamat. Kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak memasuki-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunilah kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia adalah gembala yang baik, yang dalam menggembalakan kita, membimbing hingga kita berada di air tenang, dan membiarkan kita berteduh di padang rumput hijau yang benar. Kita mau memuji
firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 13. Saya akan membacakan ayat yang benar. Saudara-saudara yang terkasih membacakan dengan ayat yang ganjil, yaitu ayat 7, dan di ayat terakhir nanti kita bersama. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah kasih-Nya di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada rampasan. Apabila harta bertambah, janganlah hati melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia yang penuh, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan kita mendengarkan episode. Pembacaan epistol pada ibadah minggu ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih singkat ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Amin.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jika ada yang mau memberikan persembahan pujian, baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gemi Manuel Banjarmasin dengan berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia kebaktian. Kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan daripada Bapak Pendeta Erwin Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk petugas ataupun yang terlibat dalam pelayanan minggu depan, boleh kita lihat di slide dan mengingatkan kembali untuk pelayan di minggu depan. Pelayan firman dibawakan oleh Ibu Evangelis Novia Daud, liturgis Ibu Sari Oktarina, pemandu pujian Saudari Milik Niat Cebua, pemusik Saudara Anton Gea, pembaca epistel Saudari Maria Jessica Panggabean, doa syafaat Ibu Sari Oktarina, persembahan Saudari Cici DS Daewi, operator streaming Ovelius Gule, operator LCD Mas Dayanti Gule, persembahan pujian kelas meeting Saudara Anton, dan penyambut jemaat P3MI. Untuk sekolah minggu masih dalam keadaan bergabung di dalam ibadah umum. Yang kedua, pimpinan jemaat. Hari ini 21 Januari 2024, Bapak Pendeta James Damanik melayani firman Tuhan dan sakramen baptisan kudus anak dan sakramen perjamuan kudus di Jemaat GMI Swarga Resort Bandung Timur, Serongga, Kalimantan Selatan. Yang ketiga, dari Majelis Jemaat, minggu depan pada tanggal 28 Januari 2024, setelah ibadah minggu akan diadakan rapat bulanan majelis dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, laporan komisi, yang kedua panitia dan seksi-seksi, dan juga termasuk laporan panitia Natal. Mengingatkan untuk kehadiran semua majelis beserta panitia yang terkait di dalam panitia Natal. Yang keempat, Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Untuk kantong persembahan diedarkan 2 kantong untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk kas PPHB. Kita boleh melihat yang selanjutnya dalam persembahan minggu kedua Januari 2024 dan kehadiran jemaat minggu lalu di slide. Yang kelima, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Jemaat yang berulang tahun di bulan Januari 2024, Saudara Amos Itlain, Saudara Yohanes, Ibu Panggabean Bung Dolosaribu, Saudara Martin Lutherku, dan anak kita Yonike Tirania Sianipar. Pokok-pokok doa boleh kita lihat di slide. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, kelas katekisasi CD hari ini libur karena Bapak Pendeta melayani di luar daripada Banjarmasin.
Yang kedua, gemar membaca, boleh kita lihat di slide, dan ada tata ibadah yang sudah di print, boleh juga kita bawa ke rumah untuk kita habit ataupun membaca Alkitab setiap hari. Yang ketujuh, panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja atau PPLPG. Dana yang dibutuhkan dalam pembelian rumah tua bisa kita lihat di slide. Juga tentang biaya-biaya yang diperlukan, dan juga untuk penggalangan dana boleh kita ambil bagian di dalam membangun ataupun memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan, agar tempat ibadah kita boleh kita nikmati dan boleh kita dengan sukacita di dalam beribadah dengan benar. Yang kedelapan, yaitu dari seksi P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan pada tanggal 24 Januari 2024 bertempat di gereja pukul 19 WITA dengan pemimpin kelas meeting Saudari Patrick, liturgis Saudari Werning Wabu. Kemudian ibadah P3MI pada hari Sabtu 27 Januari 2023 yang bertempat di gereja juga pukul 19 WITA dengan tema memberi dengan sukacita. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 4 dengan pelayan firman Ibu CLS Epiati WL dengan Saudara Marali Wabu mengingatkan untuk kehadiran setiap pengurus dan anggota P3MI jika kita jadikan sarana membawa jiwa baru sebagai persembahan yang hidup di tahun 2024. Selanjutnya, sebagai tambahan untuk pemimpin kelas meeting yang sudah ditentukan dalam gereja kita, dihimbau untuk jangan dulu langsung pulang. Kita boleh berkumpul dulu untuk membicarakan program-program ke depan, dan ada juga nanti pembagian daripada buku kelas meeting untuk pedoman sebagai pemimpin kelas meeting. Selanjutnya untuk tambahan juga yaitu hari Jumat pukul 9 pagi sampai dengan selesai kita akan mengadakan kerja bakti. Dimohon untuk kita boleh memberikan waktu agar gereja kita boleh tertata dengan baik dan kita boleh beribadah dan menikmati gereja kita dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga hati kita boleh kita berikan dengan waktu, walaupun dengan di tengah-tengah kesibukan, tapi kita mau untuk memberikan dan menyempatkan waktu kita untuk kerja bakti di minggu atau di Jumat yang sudah ditentukan. Demikian warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana, segala apa yang mau kita persiapkan untuk minggu depan, dan di dalam 1 minggu ke depan Tuhan selalu berkenan dan memberkati kita, dan kita boleh berkumpul lagi minggu depan dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan untuk doa syafaat nanti kami minta kesediaan kepada Ibu terkasih, Ibu Evangelis Novia Daud. Sebelum kita masuk kepada doa syafaat, mari kita angkat pujian memuliakan Tuhan seperti rusa rindu sungai.
Kita haus akan firman Tuhan. Kita haus akan kebaikan Tuhan. Dan terkadang juga hati kita mungkin belum siap. Mungkin juga kita tidak ingat akan Dia. Dia selalu menolong kita dan selalu melentangkan tangan untuk kita. Tapi kita tetap menjauh. Mari kita datang kepada-Nya, mengatakan bahwa kita mau dan rindu menyembah-Nya, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita katakan Yesus, 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 kepada Allah hati bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita tunduk kepala, kita tundukkan hati kita. Kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita tetap berdoa bagi kelanjutan renovasi gedung gereja kita, serta pastori yang ada di samping gereja kita, serta pembangunan renovasi dapur di belakang. Semuanya berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, pemerintah kita, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada Februari 2024. Kita berdoa untuk kelancaran dan kedamaian bagi bangsa dan negara kita pada saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk perkembangan jemaat kita, baik di dalam kualitas maupun di dalam pertambahan jumlah, agar kita masing-masing memiliki kerinduan membawa jiwa bagi kerajaan surga. Mari kita berdoa untuk esensi keberadaan kita sebagai anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk beberapa hal yang saya sebutkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang bukan hanya kami dapat beribadah dengan tenang, tapi kami beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa tanpa Tuhan gedung ini tidak akan dapat kami miliki. Tanpa Tuhan gedung ini tidak akan dapat diselesaikan. Namun bersama dengan Tuhan, kami sebagai jemaat perintisan, kami sadar ya Tuhan, renovasi gedung gereja ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa agar setiap kami ambil bagian, sehingga kehadiran kami di tempat ini juga merupakan sebagai wujud doa kami dan kerinduan kami agar pelayanan gereja GMI, jemaat Immanuel dan Jamasin ini dapat bergerak maju ke depan
untuk dapat menuai jiwa-jiwa kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur karena beberapa daripada donatur akan mempersembahkan persembahannya untuk kelangsungan daripada pembayaran gedung gereja kami, juga untuk pelaksanaan renovasi pastori dan juga dapur di belakang, serta pengadaan AC. Tuhan, Engkau menggerakkan anak-anak Tuhan agar mereka mempersembahkan apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan bagi mereka, dan juga ya Tuhan, semuanya itu untuk kelangsungan pekerjaan pelayanan Tuhan di GMI Immanuel Banjarmasin. Kami bersyukur dan berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang telah dipersiapkan, bahan-bahan, tukang-tukang yang mengerjakannya, serta panitia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, khususnya Pendeta Erwin Daud yang memikirkan bersama dengan panitia PPLTG untuk dapat menyelesaikan pembayaran yang kedua dan yang ketiga untuk rumah ini, serta pelaksanaan renovasi sampai dengan selesainya. Demikian juga ya Tuhan, kami bersama sehati berdoa bagi kedamaian, kesejahteraan bangsa dan negara kami, khususnya pada saat pelaksanaan Pilpres Pileg Tuhan pada Februari 2024 yang sebentar akan dilalui oleh bangsa kami. Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa kesejahteraan dan juga pimpinan daripada negara kami ini adalah karena kuasa Tuhan yang terus merindukan agar bangsa dan negara ini di dalam perlindungan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya semua berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya Tuhan, sumber daya manusia, sumber daya alam, semuanya mendukung bagi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, kami bersyukur dan berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan majelis jemaat dan dalam berkomitmen untuk tetap setia melayani ya Tuhan di gerejamu ini. Demikian juga P3MI agar mereka memiliki semangat yang baru senantiasa, agar mereka juga memahami keberadaan mereka sebagai tiang-tiang gereja di GMI Immanuel Banjarmasin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Bapa untuk pendeta James Damanik yang sedang melayani di Batu Licin Seroga pada saat ini. Demikian juga untuk keluarga pendeta James Damanik, Ibu Evi dan Sosian yang melayani Tuhan dengan setia. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa syafaat ini dan menaikkannya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus menjadi alas doa kami dan menjadi juru doa syafaat kehendak Tuhan yang tepat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Udah di Jalan Mulia. Pada bait yang terakhir mari kita nyanyikan dengan bersama berdiri. Udah
sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah kepala gereja dan kami adalah tubuhmu ya Tuhan. Kami rindu terus boleh terhubung dengan Engkau sebagai kepala ya Tuhan, yang memberikan kami banyak inspirasi, banyak kekuatan, dan juga banyak sukacita ya Tuhan. Dan biarlah sebagai tubuh yang membutuhkan makanan dan minuman, Engkau kepala kami, kepala gereja, memberikan kami kekuatan melalui kebenaran firman-Mu yang pada pagi ini kami akan renungkan bersama-sama. Urapi kami Tuhan, baik hamba-Mu dan juga setiap kami, agar sepulangnya kami dari tempat ini, kami boleh mendapatkan kekuatan dan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudara dipersilakan untuk kembali. Kita akan bersama-sama membaca dan dari kitab Markus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan pembacaan ini kita baca secara responsif. Saya ayat 14 dan nanti saudara-saudara ayat 15, demikian terus sampai ayat yang ke-20. Kita bersama-sama membacanya. Alkitab saya adalah Alkitab terjemahan baru yang kedua. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Semua proses-proses ini dilalui, maka di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan Yesus memulai pekerjaan intinya, dan dia memberitakan Injil Allah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa ada orang yang dipanggil? Kenapa tidak Tuhan Yesus sendiri? Kan Tuhan sudah memulai dengan memberitakan Injil Allah. Kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Dan terus lakukan. Kenapa harus kemudian di dalam catatan ayat selanjutnya dia mulai memanggil Simon dan saudaranya Andreas, kemudian Yakobus, dan juga saudaranya Yohanes? Kenapa tidak single fighter saja? Kenapa tidak sendirian saja? Bukankah Allah itu sudah mendelegasikan tugas itu kepada Yesus, supaya dia datang ke dalam dunia dan memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah? Ini menjadi pertanyaan penting. Kenapa harus ada orang yang dipanggil? Kalau kita perhatikan dari ayat sebelumnya, Yohanes Pembaptis itu, Bapak Ibu boleh jawab ya. Yohanes Pembaptis itu apa tugasnya? Apa yang dia lakukan? Apakah Yohanes Pembaptis didatangkan, dipersiapkan hanya untuk membaptis Yesus saja? Apakah Yohanes Pembaptis hadir, dinubuatkan hadir untuk membaptis Yesus saja? Tidak.
Tetapi sebelum itu dia sudah berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyampaikan sebuah berita dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian di dalam catatan ayatnya yang ke-14 ini, kata-kata di Yohanes berhenti. Stop. Ya, berhenti ya. Stop ya. Kenapa? Kenapa berhenti? Kenapa stop? Ayat 14 bilang apa? Karena Yohanes ditahan dan kemudian dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes untuk menyenangkan istri barunya yang namanya Herodias. Karena Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes untuk tidak menikah dengan Herodias, dan ini yang membuat Herodias tidak senang. Dan ketika anaknya tampil dalam suatu acara menari dengan begitu asiknya, sehingga Herodes senang sekali dan dia berkata, kamu mau minta apa saja, separuh dari kerajaanku juga aku kasih. Lalu anaknya datang kepada ibunya, mah, minta apa mah? Syukur waktu itu belum ada HP. Ya, kalau ada HP mungkin dia minta HP. Kalau ada motor pasti dia minta motor. Tapi dia tidak minta apa-apa. Dia minta satu aja, kepala Yohanes Pembaptis. Serahkan ke saya. Artinya apa? Karyanya Yohanes Pembaptis selesai. Ketika dia ditahan, sudah selesai. Tidak bisa lagi dia bekerja. Tidak bisa lagi dia berkarya. Tidak bisa lagi dia berteriak-teriak dengan mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tidak bisa. Maka kemudian Yesus Kristus melanjutkan tugas dan pekerjaannya Yohanes Pembaptis dengan memberitakan Injil Allah dan mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Yesus tahu bahwa keberadaannya di tengah-tengah dunia ini juga sama seperti Yohanes Pembaptis, hanya sementara, hanya sesaat saja. Oleh sebab itu dia membutuhkan ada regenerasi orang-orang yang bisa melanjutkan tugas panggilan Allah ini. Dan kemudian dia mulai memanggil beberapa orang. Jadi pertanyaan itu dijawab, mengapa ada orang yang harus dipanggil? Karena mereka akan dijadikan murid. Mereka akan dijadikan rasul. Mereka akan dipersiapkan untuk melanjutkan tugas pemberitaan Injil. Ada Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ada yang lain-lain. Ada 12 orang yang dipilih oleh Allah, oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini juga adalah manusia yang biasa, yang pada tahun-tahun berikutnya ketika mereka berusia 80 tahun, 90 tahun meninggal dunia dan berhenti untuk berkarya. Nah, itu sebabnya panggilan Tuhan itu terjadi terus-menerus. Panggilan Tuhan itu terjadi dari waktu lepas ke waktu kepada semua orang yang percaya kepada Dia untuk dipersiapkan menjadi rasul, untuk dipersiapkan menjadi muridnya Tuhan yang akan menjadi generasi berikutnya di dalam karya Tuhan. Lalu pertanyaannya yang kedua, apa tujuan atau apa maksud dari panggilan itu? Saudara, kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan mereka dijadikan dari penjala ikan
menjadi penjala manusia. Maksudnya kalau selama ini mereka mengerjakan hal-hal yang sifatnya materialistik, yang sifatnya hanya untuk dunia, yang sifatnya hanya untuk dirinya sendiri, maka pada waktu mereka dipanggil Tuhan secara khusus, mereka dipersiapkan untuk menjadi penjala manusia, menangkap orang-orang yang kemudian dibawa kepada Kristus, yang kemudian nanti akan menjadi regenerasi daripada orang-orang yang akan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tujuan dan maksud yang lain kita perhatikan saudara-saudara di dalam beberapa catatan-catatan kitab Matius, khususnya di dalam kitab Matius 3 ayatnya yang ke-14. Di sana mereka diutus untuk memberitakan Injil. Karena memang setiap orang yang percaya itu wajib hukumnya, ketika menjadi orang percaya, ketika menjadi murid Tuhan, wajib hukumnya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Saya dan ibu, istri saya, pada satu masa, ya karena saya dan ibu adalah hamba Tuhan yang tidak digaji di dalam yayasan kami, hamba Tuhan non-profit, jadi kami harus cari sendiri. Satu saat kami pernah menjadi agen asuransi, ya, agen asuransi, dan itu resmi karena kami mengikuti satu tes IGGI namanya, ya, satu persyaratan untuk menjadi seorang agen. Puji Tuhan, saya pernah menjadi agen yang terbaik, mendapat hadiah di Bali, free, gratis, pesawat Garuda pulang pergi, nginepnya di hotel berbintang 5, ya, dan saya tidur di kasur yang enak sekali, dan bangunnya saya melihat bintang 7 karena pusing, ya, tidurnya terlalu lama sekali, saking enaknya. Saudara, waktu kami diajarkan untuk bagaimana bisa memasarkan produk asuransi, yang kami pasarkan adalah produk kami. Ada banyak asuransi, banyak sekali. Tetapi tentunya ketika kami ditetapkan sebagai agen asuransi tertentu, maka kita memasarkan asuransi itu. Di mana aja ketemu orang, ngomong. Ya, bersentuhan, berkenalan dengan orang, ngomong soal asuransi. Ya, ada yang serius memperhatikan, lalu kemudian masuk jadi klien kita. Tapi ada yang gelisah, kita ngomong sudah gelisah. Wah, asuransi lagi. Apa sih profitnya, apa sih untungnya, dan lain sebagainya. Kita jelasin. Intinya adalah setiap ketemu orang ngomong asuransi. Saya nggak ngomong asuransi namanya apa, tapi asuransi. Ngomong terus. Kenapa? Karena memang kita dipersiapkan, dilatih, dididik, disahkan menjadi agen untuk menjual produk ini. Saya dan saudara sebagai orang yang dipanggil Allah, tujuannya adalah untuk menceritakan produk yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Menceritakan tentang Injil Kerajaan Allah yang telah membebaskan kita dan yang memberikan kepada kita sekalian satu berita sukacita yang tidak pernah kita dengar ketika hidup dalam dosa. Dan tujuannya yang lain adalah agar supaya ada orang yang bertobat. Ya. Ada orang yang kemudian meninggalkan hidup lamanya, kepercayaan lamanya, dan kembali kepada Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menjadi orang yang hidup yang diperbaharui, meninggalkan hidup lama dan menuju kepada hidup yang baru. Karena di dalam hidup yang baru itulah kita semua akan dibawa ke satu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga di dalam catatan Yohanes pasal 14, Yesus katakan, di rumahku itu banyak sekali tempat tinggal. Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Artinya apa? Satu saat ketika hidup kita ini sudah finish, kita meninggalkan dunia ini, tempat kita sudah ada, jaminannya sudah ada. Nah, ini tugas murid, ini tugas rasul, ini tugas saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena inilah tujuan Tuhan memanggil kita, supaya ada makin banyak orang yang makin mengalami kehidupan yang baru. Bahkan di dalam kitab Markus pasal 3 ayat 15, kita dapat perhatikan di sana Bapak Ibu dan Saudara, maksud dan tujuan dari panggilan Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika Tuhan mengutus para murid-muridnya ini, mereka bukan hanya membuat orang lain bertobat, meninggalkan hidup lamanya dan menuju kepada hidup yang baru, tetapi mereka juga dapat mengusir setan-setan. Dan juga mereka dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit di dalam kitab Markus pasal 6 ayatnya yang ke-13. Ini sebuah demonstrasi iman yang luar biasa dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan tujuan yang mulia. Hari ini memang agak miris, saudara, karena banyak orang yang mengaku Kristus, milik Kristus, tetapi jarang sekali mau mengabarkan Injil. Kalau juga mengabarkan Injil, ya formalitas saja. Banyak orang Kristen yang hari ini, ya, ketika disuruh usir setan, malah lari. Ya, malah lari, takut sama setan. Padahal sebenarnya ketika kita dipersiapkan menjadi murid, dipanggil menjadi murid, kita dilengkapi. Bukan hanya bisa membawa orang saja, tapi usir setannya. Kenapa? Karena setanlah yang merebut orang untuk masuk di dalam kehidupan yang berdosa. Setanlah yang telah mengganggu manusia, yang telah mencuri manusia dari Allah. Bukan Allah mencuri manusia dari setan, enggak. Karena kita ini miliknya Allah, ciptaannya Allah, dan setan mencuri kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Maka ketika kita diperlengkapi, kita dipanggil oleh Tuhan, Dia juga memperlengkapi kita untuk bukan hanya membawa orang, tetapi mengusir setan yang membawa orang dan menghancurkan kehidupan orang-orang yang jadi milik Allah. Kita diperlengkapi juga dengan kekuatan dan kuasa yang luar biasa. Bukan hanya mengusir setan, tapi juga mengusir penyakit. Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka melayani di beberapa tempat, kita ingat di Serambi Salomo, ya, ada orang lumpuh, bertahun-tahun lumpuh. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, ya, tetapi kamu, hai orang lumpuh, bangunlah dan berjalanlah. Bangun, jalan. Apakah Petrus sekolah Alkitab? Enggak. Apakah Petrus ini sarjana teologi atau master teologi atau doktor teologi? Enggak. Nelayan. Orang yang tidak punya strata yang formal, tapi ketika dia dipanggil oleh Allah, dipersiapkan, memberitakan Injil, diperlengkapi sedemikian rupa, dan kuasa Allah bekerja melalui dirinya, supaya orang lain dimenangkan bagi Kristus.
pertanyaan yang ketiga, apa sih tugas panggilan itu? Seperti yang tercatat di dalam pasal 1 ayat 14, yaitu tugas pertama adalah memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena di dalam cerita ini Yesus sendiri juga datang dengan tujuan memberitakan Injil Allah. Kalau ada orang yang dipanggil, ya tentunya dia dipanggil untuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh yang memanggil. Yesus Kristus memanggil banyak orang untuk menjadi pengikut-pengikut dia, supaya mereka memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia yang terlebih dahulu memberikan contoh. Dia yang terlebih dahulu menjadi model dari panggilan itu, yaitu dia memberitakan Injil di dalam ayatnya yang ke-14. Membawa orang pada satu pertobatan agar supaya mereka meninggalkan hidupnya yang lama. Ini adalah tugas panggilan yang sungguh-sungguh melekat pada seorang murid, pada seorang yang percaya, pada seorang yang disebut dengan Kristen. Kalau saya dan saudara telah diberikan label Kristen, maka pada hakikatnya kita harus memberitakan Injil. Tidak bisa tidak. Kita harus membawa orang lain pada pertobatan. Tidak bisa tidak. Nggak bisa saudara bilang, oh saya cukup jadi orang Kristen pasif saja. Ya ada saudara. Itu membuktikan bahwa hidup kekristenan kita bukan hidup kekristenan yang bertumbuh. Karena orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, dia memiliki pemikiran yang benar tentang Kristus. Dia menerima Yesus Kristus, dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi dia juga menjalankan, mempraktekkan apa yang dia imani. Jadi bukan orang Kristen yang pasif, tapi orang Kristen yang aktif, yang melakukan apa yang dia dengar, yang melakukan apa yang dia ketahui di dalam Yesus Kristus. Ini adalah orang Kristen yang betul-betul sejati. Orang Kristen yang betul-betul dipakai oleh Allah. Saya senang saudara dalam beberapa tahun di GMI, anak-anak muda kita datang pertama, saya perhatikan culun-culun, ya, culun-culun, datang pulang, ya. Tapi lama-lama saya lihat datang, tiba-tiba ada di atas mimbar ini di pujian. Ya, saya bilang wah luar biasa nih Pak Jim sudah memberikan banyak sekali kemajuan untuk anak-anak bisa jadi pemimpin pujian, sudah bisa melayani, memimpin komsel-komsel. Ya, wah luar biasa. Saya lihat, maaf saya sebut namanya Yuda. Waktu awal saya kenal, duduk dia manis sekali, ya kayak anggota DPR. Dia duduk, diam, guring, ya pulang. Ya. Tapi luar biasa sekarang ketika dipercaya Yohanes, ya, yang tidak lain sebagainya. Ya. Ada yang tidak bisa pimpin pujian, tapi kalau saya call-in, ayo datang. Wah, Ope sama Mara datang, bersihkan ini semuanya. Sampai mereka katakan, Pak sudah bersih semua. Benar rumah ini kita bakar lagi supaya rata. Ya. Saking semangatnya luar biasa. Ya. Nah, dan saya percaya nanti hari Jumat kita korfil lagi, kita gotong royong pasti lebih banyak yang datang. Ya, karena memang kita dipanggil untuk membuat dan memberikan sesuatu yang baik, yang baru, memberikan sesuatu yang lebih indah. Murid Tuhan adalah murid yang tidak hanya hidup stuck, ya, tetapi dia dipanggil untuk supaya hidupnya itu terus bergerak.
terus berubah, terus semakin hari semakin indah, semakin hari semakin banyak membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, semakin hari semakin berbuah dengan luar biasanya. Karena ini adalah tugas panggilan kita sebagai orang percaya, yang mana hidup kita harus dinamis. Kalau hari pertama kita culun, ya memang kita masih sedang mempelajari. Tapi kalau hari selanjutnya masih culun, 3 tahun masih culun, 15 tahun masih culun, nah ini orang seperti apa? Ya, kita harus culun hari pertama, kedua sudah gak culun, ketiga sudah mulai dinamis, bergerak terus untuk melakukan sesuatu. Maka saya percaya saudara, kalau kehidupan kerohanian kita itu dinamis sesuai dengan panggilan Tuhan, lampu ini nggak ada lagi yang kosong. Ya, kalau kita bergerak terus untuk bagaimana mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang, nggak ada lagi lampu kosong. Makanya salah satu strategi kita dari P3M ini adalah jemput bola. Kalau ada mahasiswa dari Papua, kita kontak, kita siapkan di sini tempat mereka, jemput mereka, bawa mereka ke sini. Dari Nias begitu, dari Medan juga begitu, dari tempat yang lain juga begitu. Kita jemput bola. Ya, salah satu bentuk strategi kita di dalam pelayanan ini. Karena memang itu tugas kita, tugas panggilan kita itu. Tapi tugas panggilan yang paling inti sebenarnya adalah kita harus belajar untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang lain, supaya mereka boleh hidup di dalam pertobatan. Yang terakhir, ini pertanyaan yang cukup penting. Siapa orang yang dipanggil? Di dalam kitab Markus pasal 3 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan. Markus 3 ayat 13 berkata demikian. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu mereka pun datang kepadanya. Siapa orang yang dipanggil? Orang yang dipanggil adalah yang pertama orang yang dikehendaki Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang diinginkan oleh Allah. Dan saudara, siapa orang yang dipilih oleh Allah? Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah? Saya dan saudara. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, itu artinya kita menjadi orang pilihan Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang Kristen. Dan yang kedua, tentunya ada banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit orang yang meresponi panggilan. Maka syarat yang kedua adalah selain kita ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dipilih oleh Allah, kita juga orang yang harus meresponi panggilan itu, seperti yang ada di dalam catatan ini. Mereka dipanggil oleh Allah karena kehendak Allah, dan mereka datang. Mereka mengikuti Dia. Dalam catatan tadi kita baca di dalam kitab Markus 1 ayat 17, mulai dari ayat 14 sampai 17. Ketika Simon Petrus dan Yakobus, Andreas dan Yohanes dipanggil Tuhan, segera mereka meninggalkan jala-jala mereka. Padahal saudara tahu bahwa jala itu adalah alat untuk menangkap ikan. Jala itu adalah modal hidup mereka, jantung jiwa mereka, jantung hidup mereka untuk mendapatkan makanan. Tapi mereka gak peduli dan tinggalkan itu semua, segera mengikut Yesus. Respon yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan.
Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan ilahi, banyak orang yang berespon, tapi responnya berbeda-beda. Nanti dulu, ya kalau nanti sudah selesai kuliah, nanti dulu, kalau sudah menikah, nanti dulu, kalau sudah banyak uang baru saya melayani. Saya ingat saudara-saudara, waktu saya pulang Kupang mau persiapkan diri masuk sekolah kita, papa saya itu kontrak rumah, dan saya kaget karena kontrak rumah itu di rumah teman saya punya papa. Maka ketika saya datang ke situ, saya langsung ke belakang karena saya sering main di rumah itu. Karena dulu saya anak teater dan itu adalah ketua teater kami. Jadi saya main di situ. Oh begitu papa, iya dan sebagainya. Senang sekali. Nah, satu kali waktu kakaknya namanya Kak Anis, itu seorang sarjana hukum. Dia sangat dekat dengan saya, sayang saya. Dia minta saya potong rambutnya. Dulu saya potong rambut ya, asal ada orang minta saya lakukan, saya kerjakan. Dan saya dulu kalau potong rambut bagus sekali. Ya, asal tidak bergerak. Ya, kalau dia bergerak selesai. Ya. Jadi dia harus diam kayak patung. Nah, banyak orang kalau saya sisir-sisir itu ngantuk. Jadi waktu ngantuk, terus dia kaget, tunduk. Maka bolonglah rambut yang sebelah. Ya, kalau Anton sudah profesional ya. Nah dulu saya cuma pakai gunting sama silet. Selesai potong, terus dia bilang begini, Erwin, saya dengar kamu mau sekolah Alkitab ya? Oh iya Kak Agus. Bagus. Terus dia berkata begini, ya kalau saya nanti ya tunggu seperti di papa saya. Seperti papa saya baru saya nanti mau jadi majelis. Papanya itu sudah tua, umur sudah 70-an tahun. Nah dia selalu fokusnya ke papanya yang 70 tahun. Nanti dia 70 tahun seperti papanya baru jadi majelis, baru ikut pokoknya. Dan saya bilang secara berkelakar, saya bilang, iya Kak Anis, kalau Kak Anis bisa mencapai usia seperti Opa, kalau enggak, dia ketawa. Ya, nantilah. Intinya adalah dia menargetkan untuk menjadi seorang pelayan itu nanti. Dan ketika saya pulang Kupang, 4 tahun kemudian saya pulang Kupang, saya lulus, saya punya kesempatan pulang. Saya ke situ. Papanya masih hidup, tapi sudah di tempat hidup usia 80-an. Saya disambut dengan teman saya, adiknya Kak Anis. Pak Pendeta, doain Opa doain. Begitu dikasih masuk, Erwin, dia teriak. Papanya teriak, lalu peluk saya. Ya, saya terharu sekali karena orang itu luar biasa semangat. Kakinya itu satu nggak ada, tapi dia nggak pernah berhenti untuk melayani. Nah, dia bilang, aduh Erwin, lu, alasannya bilang lu. Kamu dia bilang, lu ini sudah seperti opaku anak. Kamu ini sudah seperti saya punya anak. Gantikan Anis ya. Saya katanya, gantikan Anis. Emangnya Anis gimana aku diganti-ganti? Saya tanya sama adiknya namanya Max. Max, Anis gimana? Oh, berapa tahun lalu dia sudah tua, meninggal dunia, seorang diri di kamarnya. Jadi paling tidak dari omongan-omongan saya dengan dia itu mungkin sekitar 2 tahun dia kemudian meninggal dunia. Usianya nggak sampai dengan papanya. Papanya masih hidup walaupun ada di tempat tidur. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita meresponi langsung. Nggak tunda-tunda, nggak tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita di depan ini 1-2 hari ini nggak tahu kita. Oleh sebab itu penundaan adalah salah satu cara iblis untuk menggagalkan niat dari kehidupan iman kita. Harus dilawan.
yang masuk dalam kategori yang dipanggil adalah orang yang dikehendaki Tuhan dan orang yang meresponi panggilan itu secara cepat. Nah, itu sebabnya saudara, ketika saya pertama kali bertobat tahun 84, saya nggak tunggu-tunggu lama. Saya langsung daftarkan diri masuk sekolah Alkitab. Bahkan sebelum lulus, dinyatakan lulus, saya sudah pergi ke kampus saya. Karena saya tahu saya pasti lulus. Ya, saya pasti diterima, dan betul. Om saya kejar saya dengan sepeda motor bawa surat panggilan. Ini nggak mau lulus, cepat berangkat. Karena saya nggak mau tunda-tunda. Saya tahu waktu saya tidak lama. Hidup saya tidak lama. Kalau saya tunda hari ini, maka penundaan itu akan terus beranak pinak. Oh besok, besoknya lagi, oh besok, oh besok, oh besok. Dan kemudian kita tidak lagi mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah kesempatan terbaik untuk kita meresponi panggilan. Lakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, karena ada begitu banyak cara kita melakukan pelayanan. Bukan hanya berkhotbah seperti saya di sini. Ketika kita nyapu, bersihkan ini, ketika kita bersihkan seluruh area ini, itu adalah bagian dari pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita dengan satu tujuan untuk supaya Dia dimuliakan. Dan ketika kita belajar untuk memuliakan Tuhan, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang besar. Oh, khotbah, KKR dan sebagainya. Enggak. Mulai dari hal-hal yang kecil. Makanya saya selalu ceritakan ini, walaupun mungkin sudah berulang-ulang, saudara. Waktu saya sekolah Alkitab, saya baru tingkat 1, ya. Kemudian rada rapat besar. Ya, kalau sekarang bilang BEM, gitu ya. Nah, dulu bilang apa itu saya lupa namanya. Ya, dikumpulkan untuk memilih pengurus BEM. Saya baru tingkat 1, saudara, sudah dicalonkan jadi ketua BEM. Waduh, saya waktu itu rasanya melayang-layang ya. Oh, bayangin kalau saya jadi ketua BEM tingkat 1, dan itu belum pernah ada. Biasanya ketua BEM itu paling kecil tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ini tingkat 1 dicalonkan jadi ketua BEM. Dan ada berapa calon? Dan ketika dipilih, mulai adakan pemilihan, maka puji Tuhan, betul saudara, saya yang tingkat 1 ini tidak terpilih. Ya, nggak terpilih. Lalu kemudian pencalonan sekretaris, saya dipilih lagi, nominasi lagi. Nah, ketika pemilihan terjadi, nggak dipilih lagi. Bendahara dicalonkan lagi, saya juga dicalonkan, dan ketika pemilihan saya nggak kepilih. Lalu masuk pada seksi-seksi. Seksi A, B, C, itu saya semua jadi nominasi. Saya dicalonkan, nggak kepilih. Sampai dengan bidang yang terakhir, ya, saya pun nggak kepilih. Terus terang sebagai manusia ada rasa kecewa. Ngapain ditunjuk-tunjuk untuk dipilih, nggak ada yang milih, ya. Sakit rasanya hati ini, hati di sini, ya. Dan ketika selesai, maka semua pengurus itu disuruh maju ke depan untuk didoakan oleh rektor. Dan sebelum didoakan, ada satu kakak kelas saya angkat tangan. Interupsi, Pak. Oh iya, kenapa? Saya ini sudah setengah tahun, Pak, jadi pemukul bel. Karena dulu belum ada pencetak gitu untuk menentukan jam 1, 2, 3. Pakai bel tank, ya, tank, ya, bangun tank, tidur tank, kuliah tank, makan tank, semua tank. Dan itu tugas yang cukup berat, karena kita tidak bisa kerja apa-apa, cuma lihat jam, oh ini jam ini, oh ini jam harus pukul. Waduh, sudah setengah tahun. Dia bilang, saya sudah setengah tahun, Pak, tolong diganti. Oh iya, iya. Siapa ya?
Nah, siapa yang gantikan Pak Joko? Joko tahu-tahu saudara-saudara terjadi kur akbar seperti malaikat itu waktu dengan gembala. Erwin Pak. Begitu dengar kata Erwin Pak jadi pemukul bel, hati saya ini langsung, orang Jawa bilang nelongso. Aduh, ketua BEM nggak jadi, bendahara nggak jadi, sekretaris nggak jadi, bidang-bidang nggak jadi, pemukul bel kok jadi sekali, kok kompak sekali. Saya sempat hanyut, ya, hanyut perasaan saya. Kok pemukul bel? Nggak ada keren-kerennya pemukul bel. Dan luar biasa saudara, pemukul bel saya, tugas saya itu bukan setengah tahun, 1 tahun. Astaga, saya bilang 1 tahun, nggak ada yang bilang Pak gantikan Erwin, nggak ada. Tapi ketika saya mendapatkan satu pemikiran, saya harus ambil tugas ini. Saya harus memulai dari hal yang kecil, yang bawah dalam ukuran. Nah, saya ambil, saya siap, saya dikasih. Orang semua maju didoain, saya maju diserahkan jam. Ya, jam kecil kayak gitu. Saya lupa jam sudah di mana, itu jam Belanda ya, jam kuno sekali. Dan saudara, sejak saya jadi pemukul bel, saya bangun paling pertama, saya tidur paling akhir. Saya adalah mahasiswa yang paling bodoh karena saya nggak pernah sekolah, saya tidak pernah pelayanan, saya tidak pernah jadi guru sekolah minggu. Teman-teman saya sudah pelayanan. Tetapi di tempat yang seperti itu, saya jadi orang yang pertama bangun, terakhir tidur. Dan kesempatan itu saya pakai untuk belajar. Setengah jam nunggu bel saya belajar, setengah jam pukul bel saya belajar. Dan saya bisa mengikuti irama dari teman-teman saya yang pintar-pintar. Ada banyak hal. Jadi tidak ada pekerjaan yang kecil. Tidak ada satu tugas yang kecil yang hina di dalam Tuhan. Ketika kita meresponi apa yang Tuhan tugaskan kepada saya dan saudara, itu adalah untuk tujuannya memuliakan Tuhan. Saudara mungkin nyapu ini untuk mempersiapkan tempat ibadah, itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan supaya orang bisa beribadah dengan baik. Saudara punya skill untuk bisa menceritakan Yesus kepada orang lain, itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itulah tugas yang diberikan kepada kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau meresponi panggilan Allah? Apakah kita sudah mendengar panggilan Allah? Saya yakin sudah. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan? Ini yang penting untuk direnungkan. Saya mau tekankan, kalau kita ada di sini, itu berarti kita adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita belajar untuk meresponi panggilan Tuhan itu. Dengan mengabarkan Injil, membawa orang lain masuk kepada kehidupan Kristen, membawa orang lain dari hidupnya yang lama menjadi hidup yang baru di dalam pertobatan ini. Saya percaya kalau kita menjalankan fungsi kita dengan baik-baik, maka akan ada terus banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus dan bersama-sama di dalam persekutuan kita ini. Karena kita punya moto bertambah satu. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah membawa orang satu saja? Saya yakin kalau 30 orang membawa satu aja dalam 1 tahun ada 60. Ya. Satu saja 60, ini akan membawa ada 120. 5 tahun tempat ini sudah tidak dipakai lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memanggil dan mempersiapkan orang-orang untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan dan meregenerasi orang-orang yang nantinya akan menggantikan tugas pelayanan, baik dari Yohanes Pembaptis dan Engkau sendiri ya Tuhan Yesus,
Bahkan ya Tuhan, Engkau memanggil kami agar supaya kami juga menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil Allah dan membawa orang lain kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan peringatan ini mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh belajar hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yaitu meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita menyaksikan persembahan pujian dari PWNI.
Terima kasih persembahan pujian dari PWMI. Kita diberkati banyak hal yang tidak kita pahami, tapi tangan Tuhan terus memegang kita sehingga kita boleh kokoh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dan untuk menyampaikan ataupun memberikan persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan di dalam firman Tuhan di dalam Nahum pasal 1 ayat 15 berkata, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan, bayarlah najarmu, sebab tidak akan orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sambil kita hadirkan persembahan, kita naikkan pujian dari pimpin jemaat. Ku mau berjalan dengan juru selamat.
Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ya Tuhan, sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan di dalam penyebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, pengembangan daripada kerajaan-Mu ya Tuhan, baik di dalam pengadaan daripada untuk kas gereja, di dalam pembekalan apa yang diperlukan di dalam gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami ataupun majelis di dalam menggunakannya Engkau berikan hikmat, sehingga persembahan yang kami kumpulkan boleh berdampak di dalam pelayanan dan gereja-Mu boleh menyaksikan daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Gereja Metodis boleh tersebar, boleh tersiar di kota Banjarmasin ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam memberikan persembahan. Kiranya kami Engkau berkati ya Tuhan di dalam pekerjaan ataupun di dalam apapun kegiatan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan terlengkapi dengan latar belakang yang berbeda ya Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, di dalam instansi pemerintahan, baik di dalam pekerjaan, di dalam wira swasta ataupun di dalam swasta ya Tuhan. Di dalam sebagai karyawan ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Baik di dalam sebagai mahasiswa ya Tuhan, Engkau memperlengkapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, persembahan yang sejati yaitu tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati kami juga ya Tuhan, di dalam kami memperlengkapi apapun keperluan gereja ya Tuhan, baik melalui persepuluhan, baik melalui ucapan syukur ya Tuhan, kami boleh dengan hati yang gembira dan sukacita memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. camkanlah kebenaran Tuhan dan pulanglah serta jadilah saksi Tuhan dalam pemberitaan kabar baik, dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, bahkan dengan mulutmu ya saudara. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara sekalian. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan Bapa di surga, penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kita dan memampukan kita sekalian menjadi saksi Tuhan dari sekarang sampai Maranatha menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh dan bersalam-salam satu dengan yang lainnya.
pengumuman yang disampaikan tadi tentang gotong royong. Hari Jumat jam 9 pagi kita ada di sini, saudara, karena ada beberapa pekerjaan di ruangan sebelah yang kita harus selesaikan, bersihkan. Lalu di sini kita punya aset yang ditinggal oleh tuan rumah adalah lemari yang masih sangat bagus sekali, ya. Kondisinya masih sangat bagus karena itu kayu, bukan template. Nah, kita akan perbaiki lemari-lemari kita ini, ya, kita gosok dan nanti kita akan semprot lagi dengan menggunakan pernis